Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Net Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Bahasa Arwah, yakni sebuah kejadian yang menimpa tiga pemuda saat malam tahun baru. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Cerita ini adalah cerita salah satu follower Bahasa Arwah. Ini cerita beberapa tahun yang lalu, saat malam tahun baru. Malam itu masih duduk di bangku SMA. Aku dan temanku yang bernama Aceng memutuskan untuk menginap di rumah Satrio karena orang tuanya sedang keluar kota. Malam itu aku berangkat dari rumah pukul 19.30 untuk menghampiri Aceng agar bisa berangkat bersama. Kami pun tiba di rumah Satrio pukul 20.00. Memang jarak rumahku dan Satrio terbilang cukup jauh. Apalagi aku mengendarai motor dengan kecepatan yang pelan. Sesampainya di rumah Satrio, kami merencanakan pergi ke alun-alun kota untuk melihat pesta kembang api. Tapi sayangnya, saat kami ingin bersiap-siap pergi, tiba-tiba saja hujan turun dengan cukup deras. Kami pun mengurungkan niat untuk pergi dan memutuskan pergi bermain PlayStation sambil menunggu reda. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 22.00. Hujan di luar juga sudah berhenti. Kami yang awalnya ingin pergi mulai mengurungkan niat karena sedang malas. Tiba-tiba Satrio mulai bercerita tentang kebun bambu dekat jalan menuju rumahnya. Dia bilang kalau di kebun bambu itu sudah ada beberapa warga yang melihat sosok makhluk halus. Entah bagaimana wujudnya, Satrio tidak menjelaskan. Karena kami pun penasaran, akhirnya iseng-iseng kami mencoba melewati kebun bambu itu. Akhirnya kami berjalan kaki karena lokasinya tidak terlalu jauh, kurang lebih 500 meter dari rumah Satrio. Setelah sampai di depan kebun bambu, aku merasakan hawa tidak enak menyelimutiku. Aku lantas mengajak kembali ke rumah. Aceng pun merasakan hal yang sama saat itu. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali. Sesampainya di rumah Satrio, kami menceritakan apa yang kami rasakan tadi. Tiba-tiba, entah bagaimana, asbak kaca besar terjatuh dari atas meja dan pecah. Padahal tidak ada yang menyenggol asbak itu. Kami mulai dihampiri rasa takut. Waktu menunjukkan pukul 00.00. Tahun sudah berganti. Kami memutuskan untuk langsung tidur. Setelah berbaring, kami tidak langsung tidur, tapi kami malah ngobrol dan bercanda hingga satu persatu dari kami tertidur. Waktu
menunjukkan pukul 02.00. Namun aku masih belum bisa tidur. Aku yang masih sadar tiba-tiba mendengar suara ketukan 3 kali dari samping kamar Satrio. Aku teringat Satrio pernah bercerita kalau samping kamarnya adalah bekas ruang praktek bidan ibunya. Aku terdiam 1000 bahasa. Dan tek tek tek, suara tersebut terdengar sangat dekat. Tapi tak berselang lama, suara itu hilang. Aku yang ketakutan mulai bisa tenang sembari berpikir apa itu tadi. Namun, ketenanganku sirna kala aku mendengar suara yang sama. Suara seperti besi tipis yang diketuk, namun kali ini suaranya sedikit lebih jauh. Aku mulai ketakutan dan suara tersebut mulai hilang lagi. Aku mencoba menenangkan diriku. Selang 15 menit, aku tenang. Tiba-tiba, suara yang sama muncul, namun semakin jauh. Terbesit sebuah perkataan orang-orang kepadaku yang kuanggap mitos. Jika suaranya dekat, maka sosoknya jauh. Namun jika suaranya jauh, maka sosoknya dekat. Aku langsung menutup wajah dengan selimut sambil memejamkan mata, sampai terlelap dengan sendirinya karena ketakutan. Pagi pun tiba. Aku merasa lega atas apa yang kulewati semalam. Satrio dan Ajeng juga sudah bangun dan merencanakan akan latihan mobil. Aku berpamitan kepada mereka untuk pulang terlebih dahulu. Waktu menunjukkan pukul 08 dan ibuku menyuruhku pulang karena ada pekerjaan rumah yang harus aku kerjakan. Sekitar jam 12 siang, smartphoneku berbunyi. Ternyata itu pesan dari Aceng. Dia membawa kabar buruk saat itu. Aku diberitahu bahwa Satrio kecelakaan saat latihan mobil bersamanya. Satrio dilarikan ke rumah sakit. Keadaannya baik-baik saja. Hanya saja mobilnya rusak. Aku mulai berpikir, apakah ini karena ulah kami yang mengusik makhluk itu? Tapi mana mungkin. Pikirku awalnya tak ada hubungannya antara kecelakaan Satrio dengan tingkah iseng kami kemarin. Tapi ini kebetulan sekali. Ya, tak ada salahnya jika kami meminta maaf karena keisengan kami kemarin. Terlepas dari benar atau tidaknya ini karena ulah mereka, kami sadar kalau keisengan kami mungkin mengganggu dan mengusik mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Satrio sudah membaik. Kami pun meminta maaf atas keisengan kami di kebun bambu. Entah kebetulan atau gimana. Memang setelah itu kami sudah tidak diganggu lagi. Selesai. Oke, itulah cerita singkat dari bahasa arwah ya. Kejadian yang terjadi di malam tahun baru. Dan kebetulan kita akan menyambut malam tahun baru ya besok. Kurang 2 hari ya. Ya 2 hari ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.